Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara membeli saham maupun menjual saham di aplikasi ajaib. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang belum tahu ya cara membeli saham maupun menjual saham di aplikasi ajaib. Aplikasi ajaib ini cocok sekali bagi pemula yang ingin belajar membeli saham maupun menjual saham di aplikasi ajaib, ataupun ingin terjun langsung di dunia investasi khususnya di aplikasi ajaib untuk membeli saham maupun menjual saham tapi belum tahu caranya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi sebelum lanjut menonton, saya mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Apabila teman-teman belum mempunyai aplikasi ajaib, silahkan download di Google Play Store. Setelah itu, lakukan pendaftaran dan pembukaan rekening di aplikasi ajaib. Caranya sangat mudah, bisa klik di sini maupun di deskripsi, tinggal klik, sudah saya cantumkan linknya. Saya mohon jangan di-skip ya teman-teman, biar nggak gagal paham. Ini ada kolom, yang paling kiri itu ada news, berisi berita, kemudian order book, kita bahas order book dulu. Ini ada buy lot, kemudian bid sama as, dan ada aslot. Ini saya ambil contoh dari harga saham Sido. Ini ada yang merah itu ada angka 770. Ada pembeli yang menawar harga 770 sebanyak 26.471 lot. Kemudian bawahnya ada angka 765, 760, 755. Ini selisih Rp5, ini namanya fraksi teman-teman. Jadi selisih harga kelipatan ini namanya fraksi. Secara umum bila kita ingin membeli suatu barang, biasanya kita cari harga yang paling rendah. Ini misalnya saja teman-teman, di bawah ini paling bawah itu ada harga 740 sebanyak 4.771 lot. Kalau kita beli di harga segitu tentunya kita harus antri ya teman-teman. Kemudian yang as lot itu jumlah lot yang ditawarkan dari pemilik saham yang ingin menjualnya di harga 775. Kemudian semakin turun semakin tinggi teman-teman, 780, 785, dan sampai yang tertinggi ini paling bawah 805. Cuman untuk terjadi kesepakatan atau transaksi berhasil itu apabila pihak penjual dan pihak pembeli itu deal di suatu harga, misalnya saja di angka Rp770. Bahasa yang mudah dipahami, pihak pembeli menaikkan harga 775 dan pihak penjual melepas harga atau menjual harga di angka 775 dan terjadilah kesepakatan, dan ini transaksi dinyatakan berhasil teman-teman. Namun untuk mencapai transaksi itu berhasil itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman menginginkan harga terendah, dan itu manusiawi ya teman-teman, misalnya saja kita mau mencari barang di suatu pasar, pasti kita menginginkan harga paling rendah ya teman-teman. Kita tawar harganya yang paling rendah. Namun sebaliknya, pihak penjual tentunya menginginkan harga tertinggi agar untung yang didapat atau profit yang didapat bisa maksimal. Bila teman-teman membeli saham misalnya di harga sekian dan belum ada kesepakatan atau pihak penjual belum melepas harga yang kita tawar, nanti pada transaksi atau tab transaksi statusnya open. Nanti kalau sudah ada pihak penjual yang melepas harganya sama yang kita tawar, nanti statusnya berubah menjadi match ataupun down. Dan itu saham sudah kita miliki teman-teman. Namun apabila teman-teman membeli
saham atau menjual saham di luar jam kerja nanti statusnya pending, karena jam kerja pada Bursa Efek Indonesia atau yang ada pada aplikasi Ajaib ini jam buka jam 9 sampai jam setengah 12 itu untuk sesi pertama, dan sesi kedua dibuka kembali jam setengah 2 sampai jam 3 untuk harinya Senin sampai Jumat ya teman-teman. Jadi untuk pembelian atau penjualan harus di jam kerja. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Apabila teman-teman membeli harga, misalnya harga itu salah atau nggak sesuai dengan harga yang kita inginkan, itu bisa dirubah pada amen. Dan amen itu berfungsi untuk merubah suatu harga. Apabila kita mau menjual ataupun mau membeli suatu saham, namun harganya salah, itu bisa dirubah status amended. Kalau sudah berubah menjadi match, itu artinya transaksi sudah done dan tidak bisa diubah kembali ya teman-teman. Jadi pikirkan secara baik-baik untuk misalnya membeli suatu saham itu bisa bertahap. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita membeli saham Dewa itu di harga pertama 68. Karena dirasa terlalu lama saham nggak kita dapatkan, terus kita amended atau kita rubah di harga 70. Jadi bisa dinaikkan sesuai fraksi atau kelipatan harga maupun harga yang telah dibuka waktu pembukaan saham tersebut teman-teman. Jadi kita lebih cepat untuk mendapatkan saham tersebut atau saham yang kita inginkan. Jadi gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara membeli saham dan menjual saham. Tentunya harga yang kita inginkan bila kita ingin membeli itu sama seperti harga yang ditawarkan oleh pihak penjual dan terjadilah kesepakatan teman-teman. Untuk yang pemula saya sarankan itu saham yang liquid teman-teman. LQ45 itu ada saham yang emiten itu cukup bagus. Jadi suatu saham ini bahasa yang mudah dipahami atau bahasa kasarnya, itu saham yang paling laku itu bisa dilihat antara pihak penjual dan pihak pembeli itu banyak sekali yang menginginkannya teman-teman. Dan itu bisa kita lihat di order book. Antara pihak penjual dan pihak pembeli itu banyak sekali teman-teman. Kadang kan ada hanya yang pihak penjual saja, pihak pembeli atau yang menginginkan saham tersebut itu sangat sedikit sekali teman. Dan itu lebih baik dihindari saja, karena nanti akan lama bila kita sudah membeli dan ingin menjualnya, belum tentu ada pihak yang menginginkannya. Oke, itu tadi teman-teman cara mudah membeli saham maupun menjual saham yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe channel ini. Channel yang baru saya bangun, mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.